Saudara terkasih, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji. Jumat 23 Oktober 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau telah senantiasa memberi kami kehidupan, di mana kehidupan kami harus kami isi dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Namun kami sering gagal mengisinya karena kami jatuh pada diri sendiri. Maka berkatilah kami pada hari ini, ubahlah pikiran dan hati kami, agar kami senantiasa sadar akan kasih-Mu yang senantiasa memberi. Demi Kristus Putra-Mu di pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hei orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia. Selama di tengah jalan, jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hidup berkaitan dengan gejala-gejala. Gejala-gejala itu bisa gejala-gejala alam, ya, gejala-gejala biologi. Contoh kecil, ya. Gejala-gejala apakah yang sekarang marak dibicarakan? COVID-19. Apa ciri-cirinya? Tenggorokan, kering, batuk-batuk, susah napas, tidak mencium bau. Nah, kalau sudah begini, jangan dibiarkan. Apa kata orang? Ayo, kumur-kumur dengan air garam. Itu yang paling sederhana. Melihat gejala-gejala COVID-19 ini, kita diminta untuk tinggal di rumah memakai masker. Duduk dengan distancing, social distancing. Kenapa? Karena virus itu berterbangan kian kemari. Maka yang pertama-tama adalah memperhatikan stamina kesehatan kita. Apalagi bagi orang yang sudah punya penyakit bawaan. Kesehatan itu perlu, maka mulai memperhitungkan berapa jam tidur. Kualitas tidur harus diperhatikan, kualitas asupan perlu diperhatikan. Juga kualitas kegiatan perlu diperhatikan. Secara psikologis kita tidak boleh stres. Kita harus menikmati sukacita walaupun biasanya orang berputar mobile sekarang jalan di tempat. Maka kita perlu sekarang merefleksi diri, apa-apa yang perlu secara positif dapat kita lakukan. Ini melihat gejala-gejala COVID-19, sampai kapan berakhir kita belum tahu. Yang paling penting adalah sama seperti pada zaman kita. Bila ada musim pancaroba, ada batuk pilek. Untuk kita, generasi kita biasa, karena sudah ada obatnya. Maka kita dalam menghadapi COVID-19 ini harus sadar bahwa belum ada vaksin yang tepat, sehingga kita harus berhati-hati. Kalau kita sudah mempunyai vaksin seperti obat flu, ya, paracetamol dan sebagainya, untuk menangkal flu pada zaman kita, pada zaman dulu kan mereka juga sama pandemi. Ya, kita sudah lebih kuat. Karena itu juga dalam kehidupan kita perlu secara rohani memperhatikan gejala-gejala yang kita miliki. Kalau kita sudah mulai malas berdoa, cepat marah,
cepat tersinggung. Itu artinya hidup rohani kita sudah kurang sehat. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Berarti kita stres. Maka kita harus menggali kembali apa yang diperlukan dalam langkah-langkah hidup kita. Kita tidak perlu merasa sombong. Ya rendah dirilah, rendah hatilah, bukan rendah diri. Berendah hatilah bahwa memang kita alami seperti ini. Kita harus realistis dalam hidup. Saudaraku terkasih, kalau kita realistis maka kita selalu senantiasa memperhatikan gejala-gejala yang ada juga seperti dalam kehidupan keluarga. Kalau suami atau istri, kalau ditanya sudah seperti ikan mujair, itu pasti ada sesuatu yang kurang beres. Maka perlu dicari tahu kenapa. Kalau anak kecil, anak kita tiap tengah nangis terus. Kita harus mengukur suhu badannya, mencari tahu sakit apakah dia, karena dia belum bisa berkata apa-apa. Maka paling kurang kita harus tahu gejala-gejala awal, apakah dia flu, apakah dia pilek, atau yang repot lagi kalau kena COVID. Gejala-gejala itu sedini mungkin dapat kita alami. Nah, kita perhatikan. Jadi, hiduplah dalam memperhatikan gejala-gejala sehingga gejala-gejala tadi dapat kita perbaiki. Kalau kita sakit, maka kita perlu memperhatikan gizi kesehatan kita. Istirahat yang cukup. Kalau secara rohani kita kurang, coba kita refleksi. Apalagi sekarang mau ke gereja itu susah. Gereja-gereja mempunyai tata aturan 60-65 tahun ke atas tinggal di rumah saja. Juga dalam perjalanan kemana-mana ya sudah harus tahu. Jangan kita ngoyo, kita paksa, kita mesti berangkat ya kita tidak bijaksana. Mengikuti Yesus harus menjadi orang yang bijaksana, paham akan gejala-gejala yang kita miliki. Apa yang perlu? Yang perlu adalah kita mempersiapkan diri dan memutuskan mengikuti Yesus dengan konsekuensi ini. Apapun yang akan terjadi bila itu datang kepada kita, kita tetap percaya. Mengikuti Yesus berarti itulah kekuatan kita. Semoga melalui gejala-gejala yang kita pelajari, kita bisa berjalan bersama Yesus dalam suasana sehat, segar, sentosa. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, kami bersyukur berkat tebusan yang sudah dilunasi Yesus Putramu. Semoga dia merupakan pewujudan kedamaian dan sabda pengharapan bagi seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.